saya menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang berkaitan masalah rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia atau yang biasa kita kenal dengan penempatan karyawan atau pegawai. Baik teman-teman mahasiswa khususnya STIA Tridharma Nusantara, kita lihat dulu apa sebenarnya tujuan dalam mempelajari masalah rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Secara instruksional bahwa materi ini bertujuan bagaimana sebenarnya mahasiswa atau teman-teman khususnya di STIA Tridharma Nusantara mampu memahami tentang pengertian, tujuan, metode, dan sumber rekrutmen sumber daya manusia. Yang kedua, memahami pengertian tentang seleksi, metode, dan proses seleksi. Tujuan instruksional yang ketiga juga berkaitan tentang bagaimana memahami tentang pengertian, tahapan, dan program sosialisasi, orientasi, sampai kepada masalah induksi. Keempat, tujuan dan manfaat program pengenalan. Dan yang terakhir, diharapkan bahwa bagaimana setelah mempelajari materi ini kita juga memahami tentang pengertian, sasaran, jenis, asas, dan arah penempatan sumber daya manusia. Baik, kita masuk yang pertama berkaitan tentang rekrutmen sumber daya manusia. Saya kira secara umum teman-teman juga sudah pernah mendengar istilah tentang rekrutmen atau bahkan sering menggunakan yang namanya istilah rekrutmen sumber daya manusia. Apa itu rekrutmen sumber daya manusia? Ya, kita lihat yang pertama, secara teoritis dikatakan bahwa rekrutmen atau penarikan sumber daya manusia adalah proses penarikan calon karyawan yang berkualifikasi untuk mengemban suatu tugas tertentu dalam suatu struktur organisasi. Jadi bagaimana sebenarnya pihak perusahaan melakukan yang namanya pencarian calon karyawan atau pegawai yang tentunya memiliki kualifikasi ya, yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk diberikan semacam tugas tertentu dalam menjalankan struktur organisasi. Selanjutnya, yang kedua, setelah memahami tentang masalah pengertian rekrutmen, apa sebenarnya yang menjadi tujuan rekrutmen? Di sini bisa dilihat bahwa tujuan rekrutmen ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan secara umum, dan yang kedua ada tujuan secara khusus. Secara umum dikatakan bahwa tujuan rekrutmen itu adalah bagaimana sebenarnya menerima pelamar sebanyak mungkin dari berbagai sumber sesuai kualifikasi jabatan yang dibutuhkan sehingga terjaring calon karyawan berkualitas. Jadi intinya bahwa bagaimana sebenarnya perusahaan mampu menerima sebanyak mungkin calon karyawan yang tentunya memiliki namanya kualifikasi jabatan. Kualifikasi jabatan ini tergantung daripada bagaimana kebijakan perusahaan memberikan semacam batasan-batasan kepada calon-calon karyawan yang akan direkrut. Misalnya secara umum dikatakan bahwa bagaimana misalnya mendapatkan seorang karyawan atau pegawai atau sumber daya manusia memiliki minimal misalnya kualifikasi dari segi masalah pengalaman kerja, mungkin kualifikasi berkaitan tentang masalah pendidikan, atau lebih kualifikasi tentang masalah hal-hal yang tentunya berkaitan tentang pekerjaan yang akan diemban oleh calon karyawan tersebut. Yang kedua, tujuan rekrutmen yang kedua secara khusus, pertama bagaimana sebenarnya
menentukan kebutuhan staffing organisasi masa kini dan masa yang akan datang. Ya. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelamar kerja secara potensial dengan biaya minimum. Tujuan rekrutmen secara khusus yang ketiga adalah meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi jumlah pelamar yang mungkin tidak tepat dengan kebutuhan organisasi. Makanya tadi dikatakan bahwa bagaimana perusahaan atau organisasi membuat semacam kualifikasi tertentu sehingga mampu mengurangi namanya pelamar-pelamar yang tidak qualified atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan secara khusus yang selanjutnya yang keempat adalah bagaimana mengurangi kemungkinan calon karyawan yang terpilih untuk secara cepat meninggalkan organisasi dan berpindah kerja ke organisasi lain. Dan yang terakhir dikatakan di sini bahwa tujuan rekrutmen adalah bagaimana mampu memenuhi kebutuhan organisasi untuk syarat equal employment opportunity dan affirmative action. Jadi pada dasarnya bahwa tujuan rekrutmen itu ada dua ya. Yang pertama berkaitan tentang bagaimana tujuan secara umum, dan yang kedua adalah tujuan secara khusus. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode dan sumber-sumber rekrutmen. Secara teoritis dikatakan di sini bahwa metode daripada rekrutmen itu ada dua ya. Yang pertama ada dikatakan sebagai metode tertutup ya. Yang kedua ada juga dikatakan sebagai metode terbuka. Apa yang dimaksud daripada metode tertutup berkaitan tentang masalah rekrutmen? Di sini dikatakan bahwa metode tertutup adalah rekrutmen yang hanya diinformasikan kepada karyawan atau orang tertentu saja, namun akibatnya nanti lamaran yang masuk mungkin akan relatif sedikit karena itu kan masih bersifat tertutup. Jadi informasi-informasi tentang masalah rekrutmen karyawan atau SDM itu hanya diinformasikan kepada orang-orang tertentu, sehingga calon pelamar pekerja mungkin akan jumlahnya hanya terbatas. Yang kedua, metode rekrutmen yang kedua ada juga dikatakan sebagai metode terbuka. Metode terbuka di sini berkaitan tentang bagaimana misalnya rekrutmen itu diinformasikan secara luas kepada khalayak umum, bisa menggunakan media-media. Kalau sekarang kan berkaitan tentang masalah media-media yang kita bisa gunakan, yang bisa juga menggunakan media sosial, apakah itu Instagram, ya, apakah misalnya melalui Facebook, aplikasi WhatsApp, atau media-media lain dalam hal berkaitan tentang rekrutmen sumber daya manusia. Tentunya diharapkan bahwa dengan metode terbuka ini diharapkan akan mendapatkan seorang calon karyawan atau pegawai yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan daripada organisasi atau perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, di samping daripada metode-metode rekrutmen ini, ada juga dikatakan sebagai sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen itu dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, internal perusahaan. Yang kedua, sumber rekrutmen itu berasal dari eksternal perusahaan. Mana yang dimaksud daripada internal perusahaan? Di sini dijelaskan bahwa rekrutmen internal perusahaan itu dapat diterapkan untuk mengisi jabatan tertentu, khususnya jabatan manajerial seperti itu. Ya. Jadi ini lebih dikhususkan kepada bagaimana memberdayakan karyawan yang dimiliki oleh perusahaan atau memberikan semacam kesempatan kepada karyawannya untuk menduduki posisi-posisi tertentu. Nah, sedangkan berbicara masalah sumber rekrutmen yang kedua atau itu eksternal perusahaan, nah, di sini dikatakan bahwa rekrutmen sumber daya manusia dari eksternal perusahaan dilakukan apabila perusahaan menganggap bahwa karyawan yang dimiliki belum ada yang cocok untuk menduduki jabatan yang ditentukan oleh perusahaan, sehingga diberikan kesempatan kepada orang-orang di luar perusahaan untuk menduduki jabatan tersebut. Jadi
Itulah metode rekrutmen dan sumber rekrutmen yang digunakan dalam mendapatkan calon karyawan atau pegawai bagi perusahaan. Selanjutnya, kita masuk dalam seleksi penerimaan sumber daya manusia. Jadi kalau kita berbicara masalah seleksi, ya mungkin teman-teman sudah paham tentang apa itu seleksi. Ya. Tentunya seleksi itu dilakukan setelah melakukan namanya proses rekrutmen tadi. Dikatakan di sini secara teoritis bahwa seleksi penerimaan sumber daya manusia adalah kegiatan penyeleksian karyawan untuk memutuskan apakah karyawan itu diterima atau ditolak, tentunya melalui serangkaian ujian berdasarkan kualifikasi dan persyaratan jabatan dalam struktur suatu perusahaan. Jadi proses seleksi ini adalah bagaimana misalnya pihak perusahaan memutuskan apakah misalnya si A atau si B itu diterima atau ditolak, tentunya berdasar pada apa yang menjadi kualifikasi atau apa yang menjadi ketentuan perusahaan sebelumnya. Tentunya kalau berbicara masalah kualifikasi, tujuan utamanya juga adalah bagaimana sebenarnya membatasi calon pelamar tersebut. Kalau misalnya tidak ada kualifikasi, ya tentunya akan memberikan kerepotan tersendiri bagi perusahaan dalam hal mendapatkan karyawan. Tentunya harus, makanya dikatakan harus memiliki namanya kualifikasi. Misalnya, ya, diutamakan karyawan memiliki pengalaman misal 5 tahun terakhir dengan di bidang yang sama misalnya. Yang kedua, setidaknya karyawan itu atau calon karyawan itu menguasai misalnya mampu mengoperasikan minimal Microsoft Office atau Excel dan seterusnya. Itu mungkin saya kira kalau berbicara masalah kualifikasi dan persyaratan jabatan itu tergantung kepada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada dikatakan metode seleksi, ya. Jadi metode seleksi ini digunakan untuk mendapatkan karyawan atau pegawai baru. Jadi metode seleksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama metode ilmiah, yang kedua adalah metode non ilmiah. Mana yang termaksud daripada metode ilmiah? Metode ilmiah itu berkaitan tentang pertama adalah bagaimana metode kerja secara sistematis dan jelas. Ya. Jadi metode ilmiah adalah metode ilmiah adalah seleksi yang didasarkan kepada spesifikasi dan kebutuhan nyata jabatan berpedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Jadi ada standar ditentukan oleh perusahaan dalam hal masalah mendapatkan seorang karyawan. Jadi yang perlu diperhatikan dalam metode ilmiah adalah bagaimana misalnya metode kerjanya secara sistematis dan jelas. Yang kedua, berorientasi kinerja dan kebutuhan nyata karyawan. Yang ketiga, berdasarkan spesifikasi jabatan dan peraturan. Ya, jadi itu metode secara ilmiah. Yang kedua, metode seleksi, metode non ilmiah. Ya, jadi metode non ilmiah adalah seleksi metode non ilmiah adalah seleksi yang hanya berdasarkan kepada perkiraan dan pengalaman tanpa didasari dan kriteria atau spesifikasi jabatan. Jadi metode non ilmiah ini dia hanya berdasarkan kepada semacam perkiraan saja. Tentunya dalam metode non ilmiah juga ada beberapa yang menjadi hal pertimbangan sehingga karyawan itu diterima atau tidak diterima. Misalnya unsur-unsur yang diseleksi dalam metode non ilmiah pertama adalah berkaitan tentang masalah surat lamaran bermaterai atau tidak misalnya. Yang kedua, ya, setidaknya calon pelamar tersebut memiliki ijazah sekolah dan daftar nilai. Yang ketiga, memiliki surat keterangan pengalaman kerja. Yang keempat, rekomendasi. Yang kelima, penampilan, keadaan fisik dan keturunan pelamar. Itu juga salah satu metode secara non ilmiah. Dan yang terakhir adalah biasanya yang perlu diperhatikan adalah dari segi masalah tulisan pelamar. Selanjutnya kita masuk dalam proses dan tahapan seleksi.
Kita lihat di sini ya. Jadi yang perlu dipahami bahwa dalam seleksi ini ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan sehingga mampu mendapatkan karyawan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau yang memiliki qualified. Yang pertama bahwa dikatakan di sini bahwa proses dan tahapan seleksi. Ada tiga proses dan tahapan seleksi. Ada dikatakan seleksi awal, yang kedua seleksi substansif, yang ketiga seleksi tujuan. Kita lihat pertama dulu. Jadi sebelum seleksi awal, bagaimana sebenarnya para calon pelamar kerja itu memasukkan semua lamaran kerja. Tentunya di seleksi awal ini sudah akan ditentukan bahwa ada pelamar yang akan ditolak dan ada juga pelamar yang akan diterima. Itu berdasar kepada kualifikasi yang ditentukan sebelumnya. Nah, setelah melalui seleksi awal, baru masuk ke dalam seleksi substansif. Ya. Jadi yang lolos ke dalam langkah kedua atau seleksi substansif ini adalah calon pelamar atau calon karyawan atau calon pegawai yang dianggap sudah memenuhi daripada kualifikasi. Misalnya tadi saya katakan tadi bahwa anggaplah perusahaan memberikan semacam kualifikasi bahwa yang pertama adalah tentang masalah minimal calon pelamar itu memiliki ijazah S1 atau misalnya memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang yang sama, ya, dan seterusnya. Setelah seleksi substansif, tentunya di sini akan menghasilkan beberapa juga pelamar yang memenuhi kualifikasi dasar, namun kualifikasinya dianggap masih rendah daripada standar yang ditentukan oleh perusahaan. Makanya setelah seleksi substansif baru masuk ke dalam seleksi lanjutan. Jadi yang lolos ke dalam seleksi lanjutan adalah pelamar-pelamar yang betul-betul dianggap sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh organisasi atau perusahaan, atau pelamar dengan kualifikasi yang terbaik. Ya, setelah seleksi lanjutan, maka pelamar yang dianggap memenuhi syarat tentunya akan diberikan semacam pekerjaan. Ya. Jadi pelamar setelah seleksi lanjutan, maka pelamar akan mendapatkan yang namanya pekerjaan. Ya. Jadi pelamar yang mendapatkan pekerjaan ini tentunya adalah pelamar-pelamar yang terbaik yang memenuhi kualifikasi tetapi tes narkoba positif, maka dinyatakan. Artinya bahwa ketika misalnya salah satu pelamar yang dianggap memiliki kualifikasi yang baik tapi misalnya ada misalnya dia mengalami semacam atau pernah bersentuhan dengan obat-obat terlarang, itu juga yang dianggap bahwa akan menjadi pertimbangan bahwa pelamar itu akan diterima atau ditolak. Saya kira itu tergantung kepada kebijakan perusahaan. Selanjutnya kita masuk dalam sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Ya. Sosialisasi di sini secara teoritis dikatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada karyawan yang baru diterima untuk memperkenalkan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya di dalam suatu perusahaan agar karyawan tersebut dapat mengadaptasikan diri secara baik dan benar. Intinya bahwa sosialisasi ini adalah bagaimana misalnya calon karyawan atau pegawai baru itu diperkenalkan tentang pekerjaan, termasuk mungkin berkaitan tentang masalah kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang harus diikuti selama bergabung di dalam organisasi atau perusahaan sendiri. Sehingga tujuan utamanya adalah bahwa bagaimana karyawan itu bisa bekerja secara efektif atau secara baik dan benar. Selanjutnya ada beberapa tahapan-tahapan dalam sosialisasi. Tahapan pertama ada dikatakan sebagai tahap sosialisasi antisipasi. Ya. Yang kedua, ya, tahapan perjumpaan atau tahap perjumpaan atau biasa disebut dengan encounter phase. Dan tahapan sosialisasi yang ketiga adalah
berkaitan tentang masalah tahap penyesuaian diri atau setting phase. Apa yang dimaksud daripada tahap sosialisasi antisipasi? Di sini dikatakan bahwa sosialisasi antisipasi sebagai proses membantu individu untuk bagaimana misalnya dia mengembangkan harapan-harapan tentang apa yang menjadi harapan perusahaan. Jadi tahap sosialisasi antisipasi ini adalah proses membantu individu untuk mengembangkan harapan-harapan tentang perusahaan, pekerjaan, kondisi pekerjaan, termasuk masalah hubungan antar pribadi. Jadi tahapan ini dikembangkan melalui berbagai interaksi dengan wakil perusahaan selama proses perekrutan dan seleksi berlangsung. Yang kedua, tahap perjumpaan atau encounter phase. Tahap perjumpaan atau encounter phase ini adalah tahap perjumpaan merupakan tahap sosialisasi terjadi ketika karyawan mulai melakukan pekerjaan baru. Di tahapan ini mengurangi keterkejutan atau keraguan karyawan saat akan melaksanakan pekerjaannya. Terus yang ketiga, tahap penyesuaian diri atau setting in phase. Tahap penyesuaian diri atau setting in phase merupakan tahap sosialisasi yang terjadi ketika karyawan mulai merasa nyaman dengan berbagai tuntutan pekerjaan dan hubungan-hubungan sosial. Jadi di sini tahap ketiga atau tahap penyesuaian diri ini atau setting in phase ini dianggap bahwa karyawan itu sudah merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia dengan keadaan dalam organisasi, termasuk hubungan mereka terhadap karyawan lain, hubungan antara karyawan dan karyawan, hubungan antara karyawan dengan pimpinan, misalnya seperti itu. Selanjutnya, program sosialisasi, orientasi dan induksi. Di sini dijelaskan bahwa ada dikatakan sebagai program sosialisasi dan orientasi. Jadi program sosialisasi dan orientasi ini berperan penting dalam masalah pengenalan karyawan. Jadi program sosialisasi ini sangat berperan penting dalam hal masalah bagaimana mengenalkan pekerjaan kepada karyawan yang baru. Termasuk masalah memperkenalkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang harus diikuti selama bergabung dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, ada dikatakan sebagai induksi. Induksi ini berkaitan tentang bagaimana misalnya mempengaruhi namanya tingkah laku karyawan. Jadi induksi ini berkaitan tentang kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan yang baru, yang telah ditempatkan agar mereka taat kepada norma hukum dan norma sosial. Jadi induksi ini bagaimana mempengaruhi tingkah laku karyawan baru sehingga dia taat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan, baik itu norma hukum dan norma sosial misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa bagaimana misalnya karyawan yang baru tadi ini mampu bekerja secara efektif dan efisien. Jadi induksi ini berkaitan tentang bagaimana mempengaruhi tingkah laku karyawan sehingga dia mau bekerja, ya tentunya mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan, baik itu dari segi masalah hukum dan sosial. Yang tujuan akhirnya adalah bahwa bagaimana misalnya karyawan itu bisa bekerja secara efektif dan efisien. Itu program sosialisasi, orientasi dan induksi. Selanjutnya, apa tujuan dan manfaat program pengenalan? Yang pertama, kita lihat. Yang pertama dikatakan di sini bahwa bagaimana meningkatkan rasa bangga atau menumbuhkan rasa bangga. Yaitu tujuan dan manfaat program pengenalan. Yang kedua, bagaimana misalnya menciptakan namanya kesadaran akan lingkup bisnis atau kegiatan. Jadi program pengenalan ini bagaimana misalnya menumbuhkan rasa kesadaran kepada karyawan untuk betul-betul dia akan bekerja berdasarkan jabatan atau berdasarkan dengan pekerjaan yang diberikan kepada calon karyawan tersebut atau karyawan tersebut. Yang ketiga, tujuan dan manfaat program pengenalan adalah bagaimana misalnya
karyawan yang baru itu fokus terhadap masalah pelanggan dan layanan. Jadi fokus terhadap pelanggan dan layanan. Jadi menekankan keuntungan kompetitif didasarkan fokus pelanggan dan layanan. Yang keempat, tujuan dan manfaat program pengenalan adalah bagaimana misalnya mereka bekerja berdasarkan daripada standar kinerja. Kalau kita berbicara masalah kinerja itu kan bisa dikatakan bahwa performance atau hasil kerja. Jadi bagaimana misalnya karyawan-karyawan baru ini mampu menghasilkan pekerjaan yang betul-betul sesuai daripada standar kinerja yang ditentukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, tujuan dan manfaat program pengenalan kelima adalah bagaimana misalnya mengurangi yang namanya kekhawatiran berkaitan tentang masalah pekerjaan baru. Jadi orang yang baru tidak langsung kaget ketika misalnya diberikan semacam beban atau tugas atau tanggung jawab kepada mereka, sehingga inilah sebenarnya tujuan dan manfaat. Ketika misalnya diberikan semacam pengenalan sebelum dia diberikan beban kerja yang lebih berat atau misalnya lebih besar, ya, dia akan mampu beradaptasi dan tidak merasa susah atau tidak merasa berat dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam penempatan SDM. Jadi penempatan SDM ini sebenarnya merupakan satu bagian dari mulai rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yang pertama kita lihat apa yang dimaksud daripada penempatan sumber daya manusia atau placement. Secara teoritis dikatakan bahwa penempatan sumber daya manusia adalah bagaimana menempatkan karyawan pada jabatan tertentu sesuai spesifikasi pekerjaannya setelah melalui proses rekrutmen dan seleksi tadi. Jadi penempatan ini dilakukan ketika proses kegiatan rekrutmen telah dilakukan oleh perusahaan sampai pada proses seleksi. Jadi yang ditempatkan adalah betul-betul orang-orang yang betul-betul memenuhi daripada kualifikasi yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, sasaran daripada penempatan. Sasaran penempatan ada 4. Yang pertama bahwa ada dikatakan mampu mengisi lowongan pekerjaan. Jadi sasaran penempatan ini adalah mengisi lowongan pekerjaan. Yang kedua, tidak bimbang. Ya. Yang ketiga, mampu misalnya menempatkan seseorang berdasarkan keahlian atau kualifikasinya, atau biasa kita kenal dengan the right man on the right place. Ya. Yang keempat adalah setidaknya itu bersifat efisien. Ya, adanya sasaran penempatan itu. Jadi sasaran penempatan atau sasaran penempatan sumber daya manusia ini ada 4 ya. Jadi mengisi lowongan pekerjaan yang tidak bimbang, ya. Yang ketiga adalah menempatkan orang pada posisi dan tempat yang tepat atau the right man on the right place. Dan yang terakhir adalah masalah bagaimana perusahaan bertindak efisien dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari hasil rekrutmen yang tadi. Selanjutnya, jenis-jenis penempatan. Ya, jenis penempatan ini ada 3. Yang pertama ada dikatakan promosi. Ya. Ya. Yang kedua ada transfer, dan yang ketiga adalah demosi. Promosi ini berkaitan tentang pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lainnya yang level struktur dan tanggung jawabnya serta kompensasinya lebih tinggi dari jabatan sebelumnya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dikerjakan selama dalam organisasi atau bergabung dalam perusahaan. Seperti itu. Jadi promosi juga biasa dianggap bahwa promosi adalah orang-orang yang memiliki kinerja yang bagus, sehingga dia dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan di atas dari jabatan sebelumnya. Yang kedua ada dikatakan sebagai transfer. Jenis penempatan kedua, transfer merupakan pemindahan karyawan yang dari satu jabatan ke jabatan lainnya yang level struktur, tanggung jawab dan kompensasinya sama atau hampir sama dengan jabatan sebelumnya yang dilakukan sebagai
suatu bentuk semacam penyegaran. Jadi mungkin hanya dipindahkan dari misalnya di bagian administrasi yang mungkin ya atau misalnya di bagian administrasi dipindahkan ke bagian misalnya kasir yang mungkin levelnya atau tingkatannya sama. Itu kan hanya untuk tujuan utamanya adalah karyawan atau pegawai itu tidak merasa bosan atau istilahnya ada namanya penyegaran. Atau misalnya dari kepala bagian A dipindahkan ke kepala bagian B dengan level yang sama. Yang ketiga, jenis penempatan demosi. Apa itu demosi? Nah, demosi ini banyak dianggap oleh masyarakat atau misalnya karyawan atau pegawai itu bersifat negatif. Karena bagaimana misalnya demosi itu adalah secara umum kita pahami bahwa demosi itu berkaitan tentang bagaimana misalnya karyawan itu diturunkan jabatannya dari jabatan sebelumnya. Ya, di sini dijelaskan bahwa demosi sumber daya manusia merupakan pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lainnya yang level struktur, tanggung jawab dan kompensasinya lebih rendah dari jabatan sebelumnya. Ini juga biasa perusahaan menilainya berdasarkan kinerja. Jadi dianggap bahwa kinerjanya menurun selama waktu tertentu sehingga karyawan tersebut mau tidak mau harus didemosi atau misalnya diturunkan jabatannya untuk bagaimana sebenarnya perusahaan itu tingkat produktivitasnya semakin meningkat. Dan tentunya demosi ini dianggap sebagian besar daripada karyawan atau pegawai bersifat negatif. Selanjutnya, yang keempat, kriteria dan dasar keputusan penempatan. Ya. Jadi ada 5 kriteria secara umum yang perlu dipenuhi pada proses seleksi dalam hal masalah penempatan sumber daya manusia. Yang pertama, dari segi masalah kepribadian. Ini juga yang perlu diperhatikan dalam masalah penempatan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, motivasi kerja. Keempat, perilaku, dan yang kelima adalah toleransi. Kepribadian yang pertama kita lihat kriteria penempatan yang pertama masalah kepribadian. Kepribadian ini karyawan misalnya sifatnya sabar, misalnya tekun, memiliki inisiatif yang tinggi. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan ya dalam hal masalah penempatan sumber daya manusia atau karyawan. Yang kedua, keterampilan. Jadi kandidat dituntut untuk memiliki namanya keterampilan teknis yang tinggi seiring namanya kemajuan teknologi. Jadi mampu misalnya beradaptasi atau misalnya memanfaatkan teknologi yang ada. Kriteria yang ketiga masalah motivasi kerja. Jadi diharapkan bahwa karyawan tersebut memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga ketika kinerjanya bagus secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Kriteria yang keempat perilaku. Ini juga berkaitan tentang masalah bagaimana misalnya menghargai orang lain, berlaku adil, itu yang paling penting juga. Ya. Sedangkan yang kelima dari segi masalah toleransi, ya. Jadi sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan ras, warna kulit, kepercayaan itu juga dianggap salah satu dasar dalam hal masalah menempatkan seseorang. Terus yang terakhir berkaitan tentang masalah keputusan penempatan. Ya. Jadi keputusan penempatan sumber daya manusia untuk posisi jabatan tertentu dalam suatu perusahaan didasari atas 3 hal. Yang pertama efektivitas, yang kedua tuntutan hukum, dan yang ketiga adalah masalah bagaimana mencegah pemutusan hukuman kerja. Selanjutnya ada dikatakan asas dan arahan penempatan. Jadi asas penempatan ini, jadi setiap karyawan mempunyai hak yang sama untuk memilih atau dipilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak dalam suatu perusahaan. Jadi penempatan sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. Jadi dalam hal masalah menempatkan SDM atau menempatkan karyawan atau pegawai, ya tentunya di samping daripada kriteria tadi yang perlu diperhatikan juga adalah masalah asas-asas yang digunakan organisasi perusahaan dalam menempatkan karyawan. Yang pertama ada dikatakan sebagai asas terbuka, yang kedua asas bebas, yang ketiga asas objektif, yang keempat asas adil,
Yang kelima atau yang terakhir adalah masalah bagaimana ya dalam hal masalah penempatan sumber daya manusia atau pegawai atau karyawan juga harus memperhatikan daripada asas setara tanpa diskriminasi. Saya kira itulah penjelasan secara singkat tentang materi kita kali ini yang berkaitan masalah rekrutmen, seleksi, sampai kepada masalah penempatan sumber daya manusia. Kurang lebihnya, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, nanti kita bisa komunikasikan atau sharing di aplikasi yang sudah kita sepakati bersama, itu aplikasi Zoom. Saya kira cukup sekian. Saya harap teman-teman tetap jaga kesehatan, stay at home, dan jangan lupa tetap menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Setia Tridharma Nusantara keren, kampus keren, mahasiswanya juga keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.